Hai guys, selamat datang kembali di channel Sesepuh Anime. Di video kali ini, gue akan menceritakan alur cerita anime Otaksi. Anime ini bisa dibilang anime genre misteri terbaik di tahun 2021. Keunggulan dari anime ini sendiri adalah plotnya yang kompleks di mana terdapat banyak misteri dan nantinya disusun layaknya puzzle dengan cara yang mind-blowing banget. Untuk menghemat durasi, kita langsung aja ke ceritanya. MC di anime ini adalah sopir taksi yang bernama Hiroshi Odokawa. Malam itu, Odokawa membawa penumpang yang bernama Taichi Kabasawa, seorang mahasiswa yang terobsesi ingin membuat postingan viral dan menjadi terkenal. Kabasawa mencoba selfie bersama Odokawa yang diunggah ke akun Twitternya. Saat di jalan, Odokawa dicegat oleh dua polisi kembar. Yang kiri itu kakaknya, namanya Kenshiro Daimon, dan yang kanan itu adiknya, namanya Koshiro Daimon. Mereka berdua menghentikan Odokawa dan menanyainya apakah dia melihat Dobu. Dobu adalah preman terkenal yang menjadi buronan polisi. Postingannya Kabasawa yang selfie bersama Odokawa telah menjadi viral karena tidak sengaja mendapatkan gambar Dobu di belakang taksi. Di rumahnya, Odokawa menonton TV yang memberitakan gadis yang hilang setelah naik taksi. Lalu Odokawa berbicara dengan orang misterius di balik lemarinya. Setelah itu, Odokawa pergi ke klinik untuk berkonsultasi dengan dokter yang bernama Ayumu Goriki. Di sana juga ada perawat bernama Miho Shirakawa yang memberikan penghapus super langka Donraku Shofutei pada Odokawa. Keluar dari klinik, Odokawa bertemu Kenshiro. Kenshiro lalu menyita SD card dari kamera dashboard taksinya karena Kenshiro mencurigai Odokawa adalah penculik gadis yang hilang. Setelah itu, di kedai minum bernama Yamabiko milik Taeko Harada, Eiji Kakihana yang juga teman dekat Odokawa dan Goriki mencoba menggunakan dating apps untuk mencari pacar, tapi dia memalsukan jumlah gajinya. Goriki yang juga di situ tiba-tiba mendapat telepon dari salah satu perawat di mana obat-obatan telah dicuri dari rumah sakit yang kemungkinan pelakunya adalah Shirakawa. Di tempat lain, Kenshiro diam-diam memberikan SD card tadi pada Dobu. Dari sini jelas bahwa Kenshiro yang seorang polisi diam-diam bekerja sama dengan Dobu yang seorang kriminal. Kemungkinan SD card tadi berisi jejak Dobu yang tidak sengaja terekam kamera dashboard milik Odokawa. Di sauna, Odokawa memberitahu Kakihana bahwa Shirakawa tertarik dengan Odokawa dan bertukar nomor telepon untuk mengajaknya kencan. Setelah itu, tiba-tiba Kakihana mendapatkan notifikasi dari dating apps bahwa ada gadis muda yang tertarik juga dengannya. Di tempat lain, ada konser idol dari grup yang bernama Mystery Kiss. Center dari Mystery Kiss bernama Rui Nikaido. Anggota lain adalah Shiho Uchimura dan Yuki Mitsuya yang harus menggunakan topeng dalam konsernya. Topeng adalah persyaratan konser mereka berdua yang diajukan oleh manajer dari Mystery Kiss, yaitu Fuyuki Yamamoto. Mystery Kiss punya fans yang sangat fanatik bernama Shun Imai. Imai merasa aneh karena tarian Yuki yang sekarang menjadi lebih buruk dari penampilan kerennya sebelumnya. Imai lalu pulang dengan naik taksi Odokawa. Imai menanyakan nomor keberuntungannya Odokawa lalu menggunakannya untuk membeli tiket lotre. Setelah itu, Odokawa mendapat dua penumpang dari duo komedian bernama Homo Sapiens yang sering didengar Odokawa dari saluran radio taksinya. Homo Sapiens menggunakan gaya komedi tradisional bernama Manzai yang dimainkan dua orang, yaitu si pintar atau Sukomi yang diperankan oleh Atsuya Baba dan juga si bodoh atau Boke yang diperankan oleh Kensuke Shibagaki. Gaya komedi Manzai juga sering digunakan oleh karakter-karakter di anime Gintama. Setelah mereka berdua turun, tiba-tiba Dobu memasuki taksi Odokawa dan menodongkan pistol ke arahnya. Dobu mendapat perintah dari bosnya yang bernama Shigeru Kuroda untuk mencari gadis yang hilang. Kuroda menduga Odokawa adalah orang terakhir yang bertemu dengan gadis itu. Dobu curiga bahwa Yano yang juga anak buahnya Kuroda adalah dalang dibalik hilangnya gadis itu. Makanya Dobu berniat merahasiakan SD card yang didapatnya untuk membongkar rencana Yano dan meminta Odokawa untuk merahasiakannya juga. Odokawa setuju untuk membantu Dobu ketika dia mengancam akan membunuh Shirakawa. Dobu lalu pergi ke taman untuk mengubur pistolnya. Saat kencan dengan Shirakawa, Odokawa memberitahunya bahwa dia dikejar Yakuza, tapi Shirakawa mengungkapkan untuk tidak khawatir karena dia bisa capoeira. Kakihana lalu bertemu dengan gadis muda yang menerimanya di dating app, dan ternyata dia adalah Shiho yang juga idol dari Mystery Kiss. Karakter ini bernama Hajime Tanaka. Tanaka adalah seorang pegawai di perusahaan game. Saat dia masih kelas 3 SD, mengoleksi penghapus langka menjadikan seseorang populer di kalangan sekelompok siswa. Tanaka memiliki penghapus dodo langka
Tanaka yang merupakan hadiah dari kerabatnya. Tanaka juga mendapat hewan peliharaan Kokatiel dari ayahnya dan diberi nama Maru. Setelah itu, Tanaka menemukan penghapus super langka Donraku Shofute yang hanya ada satu buah di dunia ini. Penghapus itu dilelang online dengan harga 3.000 yen oleh akun bernama Ditch Ichi. Tanaka lalu menggunakan kartu kredit ayahnya dan memenangkan pelelangan seharga 100.000 yen. Sayangnya penghapus itu tidak pernah dikirimkan dan uangnya juga tidak pernah dikembalikan. Ayahnya yang tahu hal itu lalu menghajar Tanaka habis-habisan. Bertahun-tahun kemudian, Tanaka mulai bekerja di perusahaan game. Tanaka tertarik dengan game Zuden yang mengoleksi berbagai macam hewan. Tanaka melihat peringkat 1 global adalah akun bernama Ditch Ichi. Tanaka yang tertantang lalu menghabiskan uang sebanyak 5 juta yen selama 4 tahun sambil hidup hanya dengan mikap. Saat Tanaka akhirnya mendapat hewan dodo yang super langka, tiba-tiba taksi Odokawa nyaris menabraknya dan HP-nya jatuh ke selokan. Akibatnya dodo yang baru saja dia dapat dari gacha tidak tersimpan dan Tanaka menjadi stres berat. Setelah pulang ke rumah, Tanaka melihat Maru yang sudah mati karena kelaparan. Tanaka lalu mengubur Maru di taman, tapi dia justru menemukan pistolnya Dobu dan mengambilnya. Saat melihat taksi Odokawa yang lewat, Tanaka mengejarnya berniat untuk balas dendam. Yamamoto naik taksi Odokawa karena dia perlu menjemput anggota Misteri Kiss untuk latihan di studio. Dia menjemput Yuki dan Shiho dari tempat berbeda. Odokawa bertanya pada Yamamoto tentang gadis lain sebelumnya yang mirip seperti Yuki, tapi Yamamoto menjawab tidak ada gadis lain dan hanya mereka bertiga. Odokawa mengungkapkan pada Yamamoto bahwa dia pernah menurunkan gadis lain di kantor agensi mereka beberapa minggu sebelumnya. Yamamoto yang sedikit ketakutan lalu meminta Odokawa untuk menjual semua data kamera dashboardnya. Malamnya, Odokawa bertemu dengan Goriki yang berencana untuk menutup klinik sementara karena dia tidak ingin melaporkan pencurian obat pada polisi. Odokawa mencurigai Shirakawa adalah pelakunya karena dia memiliki masalah uang dan terlihat bersama Dobu. Odokawa lalu menemui Dobu untuk bertukar informasi. Dobu menjelaskan bahwa Shirakawa telah menjual obat curian di pasar gelap untuk membayar hutangnya. Odokawa memberitahu Dobu bahwa manajer Misteri Kiss meminta data kamera dashboard. Dobu terkejut karena ternyata Yano terlibat dengan grup idol. Di restoran mewah, Shiho dan Kakihana sedang berkencan makan malam. Saat membayar makan malam secara tunai, Kakihana menjatuhkan surat pinjaman sebesar 100.000 yen untuk berpura-pura kaya. Di sosmed, Kabasawa menjadi viral setelah videonya ditonton 10 juta kali di mana dia akan menangkap Dobu untuk membayar kejahatannya. Imai menemui Odokawa di taksinya lalu berterima kasih padanya karena Imai telah memenangkan lotre 1 miliar yen karena menggunakan angka keberuntungan Odokawa. Imai lalu membawa Odokawa ke tempat dia bekerja, yaitu klub kabaret di Kabukicho, dan memberikan tempat VIP pada Odokawa. Odokawa yang canggung lalu pergi ke kamar mandi. Tiba-tiba Tanaka yang memakai topeng masuk ke klub kabaret sambil membawa pistol dan menakuti orang-orang. Odokawa lari melalui pintu belakang dan melihat aksinya telah dibobol, lalu membawa taksinya pulang. Odokawa berbicara dengan Shirakawa di taman. Shirakawa mengungkapkan bahwa Dobu adalah mantan pacarnya selama 4 tahun dan dia masih berhutang 3 juta yen pada Dobu. Shirakawa mendekati Odokawa karena Dobu membutuhkan taksi untuk merampok bank. Shirakawa juga mengakui kejahatannya yang mencuri obat-obatan milik Goriki. Shirakawa meminta maaf dan tetap ingin berhubungan baik dengan Odokawa. Setelah insiden di klub kabaret, Dobu menduga orang yang mencuri pistolnya ingin membunuh Odokawa. Dobu dan Odokawa lalu setuju membentuk aliansi dengan imbalan hutang Shirakawa akan dianggap lunas. Ketika Odokawa kembali ke rumah, dia terkejut melihat rumahnya telah ditembaki orang bertopeng. Odokawa lalu melaporkannya pada Koshiro. Koshiro menceritakan kematian orang tuanya yang ditabrak oleh sopir taksi dan menyebabkan dia membenci sopir taksi. Odokawa lalu memberitahu Koshiro bahwa kakaknya Kenshiro bekerja sama dengan Dobu dalam kejahatan. Odokawa juga menjelaskan dia pura-pura beraliansi dengan Dobu untuk menjebaknya. Kenshiro menduga Odokawa adalah penculik yang menyembunyikan gadis yang hilang di dalam lemarinya. Saat Kenshiro mencoba membuka lemarinya, tiba-tiba Kenshiro mendapat panggilan darurat bahwa kepolisian telah menemukan mayat orang tak dikenal dari laut. Shirakawa menemui Goriki dan meminta maaf atas perbuatannya. Kakihana menemui Shiho, tapi tiba-tiba dihajar dari belakang oleh Yamamoto dan Sekiguchi yang juga partnernya Yano, lalu mengikat Kakihana di gudang pelabuhan. Ternyata Shiho dan Yamamoto diam-diam bekerja sama dengan gengnya Yano untuk memeras orang-orang kaya. Yano dan Sekiguchi lalu menyadari bahwa Kakihana bukanlah orang kaya dan hanya OB miskin yang banyak hutang. Odokawa menjemput Yamamoto dan Shiho untuk pergi ke pelabuhan. Odokawa dan Goriki lalu bertemu di Yamabiko. Goriki menunjukkan foto seseorang dari belakang dan Odokawa mampu menebaknya
bahwa dia adalah kaki Hana. Odokawa mempunyai kemampuan mengenali seseorang dengan tepat, bahkan saat orang itu berada di kejauhan ataupun memakai topeng. Taeko juga memberitahu mereka berdua bahwa kaki Hana sudah lama tidak kelihatan di kedainya. Di gudang pelabuhan, Yamamoto menceritakan bahwa Imai baru saja memenangkan 1 miliar yen dalam lotre. Dobu dan Odokawa mendiskusikan keterlibatan Yamamoto dan Yano dengan data kameranya. Dobu berencana untuk merampok Imai yang nantinya mengambil 1 miliar yen dari bank. Dobu menjelaskan bahwa dia bekerja sama dengan pegawai bank di sana. Odokawa diam-diam merekam percakapan mereka lalu mengirimnya ke Koshiro. Setelah lama tidak bertemu kaki Hana, Odokawa sadar bahwa gebetannya kaki Hana, yaitu Shiho, adalah orang yang diam-diam bekerja sama dengan geng Yano dan menduga kaki Hana sedang disandera oleh mereka. Odokawa mengirim pesan ke Kabasawa bahwa Dobu akan berada di dermaga Shibaura dalam 1 jam. Setelah itu, Odokawa lalu membawa Dobu ke sana untuk meminta bantuannya menyelamatkan kaki Hana. Odokawa dan Dobu sampai di gudang dan bertemu Sekiguchi yang menjaga kaki Hana. Dobu lalu bertarung dengan Sekiguchi dan Odokawa menyelamatkan kaki Hana dan membawanya lari. Setelah Dobu berhasil mengalahkan Sekiguchi, tiba-tiba orang misterius menembak kakinya. Kabasawa juga datang dan merekam Dobu yang terluka. Tapi Kabasawa berhasil dikalahkan Dobu dengan mudah. Karena ketakutan, Kabasawa lalu mengunggah video di mana dia dikalahkan Dobu dan menutup channel YouTube-nya. Kabasawa juga memberikan apartemen, mobil, dan uang yang dia hasilkan dari YouTube pada Dobu. Odokawa lalu membawa kaki Hana ke klinik Goriki untuk diobati. Odokawa memberitahu Goriki bahwa dia akan menyeret Dobu beserta organisasi yang masuk ke penjara. Yamamoto naik taksinya Odokawa dan memaksanya untuk menjual data kameranya. Odokawa menjawab bahwa kaki Hana adalah temannya, tapi Yamamoto dan Shiho malah memerasnya. Odokawa menawarkan Yamamoto data kameranya jika dia mau mengkhianati gengnya Yano. Yamamoto yang tidak setuju lalu mencekik Odokawa. Untungnya Shirakawa datang dan berhasil mengalahkan Yamamoto. Setelah itu, Odokawa menemukan GPS pelacak di mobilnya yang telah ditaruh seseorang diam-diam. Odokawa menduga pelakunya adalah pria bertopeng. Dobu lalu menjelaskan rencana perampokan banknya pada Odokawa dan menjuluki rencananya dengan nama Otaksi. TV memberitakan bahwa mayat tak dikenal yang ditemukan di laut kemarin telah diidentifikasi sebagai Yuki Mitsuya yang juga anggota idol dari Mystery Kiss. Sebenarnya keunggulan Rui hanyalah penampilannya saja. Berbeda dengan Yuki yang sangat berbakat dalam dunia hiburan dan memiliki tubuh atletis, Rui sangat iri dengan bakatnya Yuki. Suatu waktu, produser menunjuk Yuki menjadi center dan membuat Rui benar-benar menyimpan dendam. Saat Rui mencoba untuk mengancam Yuki di kantor, tiba-tiba dia melihat Yuki yang sudah mati dibunuh oleh orang lain. Yamamoto yang juga terkejut dengan kematian Yuki lalu memanggil Sekiguchi dan Yano untuk membantu mengurus mayatnya. Mereka lalu merusak tubuh Yuki sampai tidak dikenali dan membuangnya ke laut. Sejak insiden ini, Mystery Kiss diam-diam bekerja sama dengan gengnya Yano. Yamamoto menjanjikan setengah keuntungan Mystery Kiss pada geng mereka dan bersedia mengikuti keinginan mereka. Yamamoto lalu mendapatkan pengganti Yuki yang bernama Sakura Wadagaki dan menggantikan identitasnya Yuki. Sejak saat itulah Shiho dan Yuki palsu memakai topeng untuk menghilangkan kecurigaan orang-orang. Ayah Yuki Mitsuki adalah Don Raku Shofutei, seorang pemain Rakugo yang sangat terkenal dan juga teman dari Kuroda. Yamamoto memberitahu Don Raku tentang hilangnya Yuki, tapi nama Yuki sendiri tidak dipublikasikan. Saat ini Imai sudah diculik oleh Sekiguchi dan dipaksa untuk menyerahkan uang 1 miliar yennya. Di konferensi pers, Yamamoto menjelaskan kemungkinan Yuki dibunuh oleh fansnya. Setelah itu, rencana perampokan bank dimulai, di mana Yano dan Sekiguchi bersama dengan Imai yang mengangkut 10 tas logam yang berisi 100 juta yen tiap kotaknya. Sayangnya mereka mengangkut 9 tas yang berisi uang palsu tanpa mereka sadari. Setelah mereka pergi, Dobu lalu mengambil 9 tas yang berisi uang asli dan menaruhnya di mobilnya. Odokawa juga diam-diam menaruh GPS milik pria bertopeng pada mobilnya Dobu. Gengnya Yano lalu dikejar Kenshiro yang menggunakan mobil polisi. Mobil Yano lalu diperiksa Kenshiro dan menemukan uang palsu di dalamnya yang membuat Yano marah karena telah ditipu. Kenshiro menyuruh Imai pergi dan berniat membawa Sekiguchi dan Yano ke kantor polisi. Tiba-tiba Dobu mencuri mobil mereka
mereka yang terdapat sisa satu tas uang asli dan membuat mereka sadar sudah dijebak oleh Dobu. Dobu lalu membawa kotak itu dengan naik taksinya Odokawa menuju tempat dia menyembunyikan 9 tas uang asli tadi. Saat mereka sampai, Dobu terkejut karena ada pria bertopeng alias Tanaka di sana. Tanaka mengatakan hanya ingin Odokawa minta maaf karena telah menghancurkan hidupnya. Tiba-tiba penghapus Donraku Shofute jatuh dari sakunya Odokawa. Tanaka lalu bertanya tentang asal-usul penghapus itu. Dobu menjawab bahwa dia mendapatkannya dari Donraku dan memberikannya pada Shirakawa. Shirakawa lalu memberikannya pada Odokawa. Tanaka lalu menduga Dobu adalah Ditch Ichi-Ichi yang telah menipunya ketika masih kecil. Dobu tenang-tenang saja karena mengira Tanaka telah kehabisan peluru. Tapi anehnya peluru Tanaka masih sisa satu dan digunakan untuk menembak perut Dobu dan melarikan diri. Odokawa memanfaatkan momen itu dengan menelpon Imai untuk mengambil uangnya di mobilnya Dobu. Tiba-tiba Sekiguchi dan Yano yang membawa mobil polisi mengejar taksinya Odokawa. Koshiro menemukan Kenshiro yang telah babak belur dihajar gengnya Yano. Koshiro menangis karena harus menangkap kakaknya yang bekerja sama dengan penjahat. Kenshiro menjelaskan pada Koshiro bahwa saat mereka masih tinggal di panti asuhan, yayasan mereka sering mendapat bantuan dana dari Kuroda alias bosnya Dobu, dan karena itu Kenshiro memutuskan untuk membantu Dobu. Goriki yang telah selesai menyelidiki masa kecilnya Odokawa berhasil mendapatkan banyak informasi. Saat masih kecil, Odokawa sangat menyukai binatang dan takut terhadap manusia. Odokawa selalu dibully teman-temannya saat di sekolah. Di rumah juga dia menjadi pelampiasan kemarahan ibunya karena ayahnya selalu selingkuh. Odokawa sangat senang pergi ke kebun binatang dan membaca ensiklopedia hewan. Goriki menceritakan pada Shirakawa bahwa Odokawa memiliki agnosia visual yang disebabkan oleh disfungsi otak sehingga Odokawa tidak bisa melihat objek dengan benar. Odokawa dikejar Sekiguchi dan Yano sampai menerobos jalan tertutup yang di ujungnya adalah jembatan yang belum selesai. Karakter-karakter di anime ini terpesona menyaksikan taksi Odokawa yang terbang melewati jembatan dan masuk ke dalam air. Saat tenggelam di dalam air, Odokawa justru teringat kecelakaan yang dialaminya ketika masih kecil. Ibunya membawa dia dan ayahnya yang sedang mabuk untuk bunuh diri bersama dengan menjatuhkan mobil yang mereka tumpangi ke laut. Odokawa kecil selamat dan terbangun di rumah sakit dan tidak bisa mengingat apa yang telah dialaminya. Sejak saat itu, Odokawa mulai melihat orang-orang dengan bentuk-bentuk seperti binatang. Setelah itu, seseorang yang seperti tapir merawat Odokawa dan membawanya ke panti asuhan. Saat ini, Odokawa tenggelam dan untungnya berhasil diselamatkan Shirakawa. Ketika Odokawa terbangun di ambulan, dia melihat Goriki dan Shirakawa dengan bentuk sebagai manusia karena sudah tidak takut lagi dengan manusia. Di rumah sakit, Dobu dikunjungi oleh Koshiro yang memberitahunya bahwa dialah orang yang menembak kaki Dobu di pelabuhan. Itulah kenapa peluru Tanaka masih sisa satu saat perampokan bank. Odokawa menonton TV yang memberitakan Rui ditangkap polisi karena diduga membunuh Yuki. Fuyuki Yamamoto, Haruhito Yano, dan Togo Sekiguchi juga ditangkap karena telah membuang mayatnya ke laut. Imai lalu mengunjungi Odokawa dan memberikan uang 100 juta yen karena Odokawa selalu membantunya. Odokawa lalu menemui Kuroda di sauna. Kuroda adalah tapir yang membiayai hidupnya Odokawa saat masih kecil. Odokawa berterima kasih padanya atas apa yang dilakukan padanya dan anak-anak yatim piatu di luar sana. Sebelum polisi menangkap Kuroda karena keterlibatan anak buahnya dalam kasus pencurian dan pembunuhan, Odokawa memberinya uang 100 juta yen untuk terus digunakan membantu anak-anak yatim piatu lainnya. Saat Odokawa kembali ke rumahnya, dia melihat seseorang yang selama ini bersembunyi di lemarinya, dan itu hanyalah seekor kucing. Setelah itu diperlihatkan bahwa selama ini pelaku pembunuhan Yuki adalah Wadagaki. Dia sekarang pindah ke agensi yang lebih besar setelah bubarnya Misteri Kiss. Dia berencana membunuh Odokawa karena Odokawa lah yang mengantarkannya ke kantor Misteri Kiss di malam kematiannya Yuki. Wadagaki lalu naik taksinya Odokawa dengan senyuman, dan cerita pun berakhir sampai sini. Gila sih, kita dikasih open ending dan diharuskan menebak sendiri apakah si Odokawa mati ataupun masih hidup. Oke, itu tadi alur cerita anime Odd Taxi. Selanjutnya nantikan video alur cerita gue berikutnya dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video ini. Sampai jumpa.